Bab 052. Sekarang aku tanya, boleh aku hukum kamu untuk kasus kematian orang tuaku? Dan bolehkah aku hukum kamu untuk ingkar janji yang selalu kamu lakukan? Dan bolehkah aku hukum kamu karena terlalu sering mengecewakan aku? Tanyanya serius. Natasha menatapku tajam, seolah tatapannya itu menusuk langsung ke dalam mataku. Aku mengangguk dengan mantap. Jika memang Natasha ingin menghukumku, aku siap. Aku juga memang bersalah telah menyebabkan kedua orang tuanya meninggal, walaupun tak disengaja. Natasha pasti menginginkan hukuman untukku. Kehilangan kedua orang tuanya bukanlah hal yang mudah untuk diterima, apalagi pembunuhnya malah menjadi suaminya. Natasha pasti selama ini bergelut dengan akal sehat dan pikiran jahatnya untuk menghakimi aku. Aku tak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Selama ini aku pikir dia benar-benar memaafkan aku. Ternyata tidak, dendam kematian orang tuanya masih membara di hatinya. Aku siap walaupun Natasha akan mengambil nyawaku demi membalas kejahatan yang aku lakukan. Aku siap. Kamu ikhlas kalau aku hukum kamu? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Aku siap walaupun kamu mau membunuhku. Itu juga bisa menghilangkan rasa bersalah dalam hatiku, jawabku. Baik, bersiaplah, ucapnya. Atmosfer dingin tiba-tiba meliputi seisi kamarnya. Aku merasa keadaan ini horor. Aku dan Natasha masih saling menatap, tapi tatapannya menakutkan. Aku tak tahu apa yang akan dilakukannya padaku, entah hukuman macam apa yang akan dia berikan padaku. Aku akan menunggu. Plak. Telapak tangan Natasha menamparkan pipi kiriku. Aku terkejut. Aku tak percaya Natasha menamparku. Itu hukuman untuk kematian bapak, ucapnya. Belum sempat aku mengelus pipi kiriku yang sakit, tiba-tiba. Plak, tangannya kembali menamparku, kali ini pipi kanan. Itu hukuman untuk kematian ibu, ucapnya lagi. Aku kembali menatapnya. Natasha mengangkat tangannya lagi, dan menamparkan pipi kiriku sekali lagi. Itu hukuman untuk setiap janji yang kamu ingkari, ucapnya. Dia kembali menamparkan pipi kananku juga sekali lagi. Itu hukuman karena kamu sering mengecewakan aku, ucapnya lagi. 43. Aku merasakan pipiku sakit di kedua sisi. Tamparan Natasha keras sekali. Aku merasa pipiku panas. Aku kembali menatapnya. Kulihat matanya berkaca-kaca. Aku udah coba lupain semua kesalahan kamu, tapi gak bisa. Aku pikir kamu memang harus dihukum supaya aku bisa melupakan dan menganggap kamu telah mendapat hukumannya. Aku gak bisa menghukum kamu lebih dari ini. Aku sangat mencintai kamu, Jason. Cuma kamu satu-satunya pria yang aku cintai. Kamu yang selalu ada, kamu yang selalu membahagiakan aku. Aku gak bisa bohong. Aku bersyukur memiliki kamu. Kamu segalanya buat aku, ungkap Natasha dengan lelehan air mata di pipinya. Aku terharu. Hanya ini yang dia lakukan padaku untuk menghukumku. Ini masih kurang, Natasha. Aku kira kamu akan membunuhku. Aku menyentuh wajahnya. Aku merasa mataku terhalangi oleh air mataku. Aku menghapus air matanya, dan menatapannya dalam. Maafkan aku. Aku membuat kamu kehilangan segalanya. Aku juga sering mengecewakan kamu, mengingkari janjiku dan menganggap kamu seperti anak kecil. Maafkan aku, Sa, tapi kamu harus tahu, aku sangat mencintai kamu, ungkapku padanya. Natasha memelukku, aku memeluknya erat. Aku dan dia menangis bersama. Tubuh kecilnya kupeluk erat, tangisan Natasha beradu dengan tangisanku. Sekarang aku tahu, Natasha tak bisa melupakan kejadian 5 tahun silam, di mana kedua orang tuanya tewas. Karenaku. Dia berusaha melupakan semuanya, tetapi rasa marah dan dendam atas kematian mereka tetaplah ada. Natasha berjuang untuk melupakan itu, tapi dia tetap tak bisa, karena aku tak mendapat hukuman apapun.
Ingatan tentang hal menyakitkan itu takkan mudah dilupakan, sama halnya saat aku kehilangan kedua orang tuaku, aku bisa merasakan apa yang Natasha lupakan. Maafkan aku Natasha, aku adalah pembunuh, aku sangat jahat, tapi aku tak pernah merasa seperti itu, aku malah berkeliaran bebas dengan cinta dan kasih sayang darimu tanpa beban. Maafkan aku Natasha. 44. 2 hari kemudian. Mobilku tiba di depan gerbang kampus Natasha, aku berhenti sejenak untuk membiarkan Natasha turun. Aku pulang sore hari ini, gak apa-apa kalau kamu gak aku jemput. Tanyaku. Gak apa-apa, aku pulang naik taksi aja, jawab Natasha. Beneran gak apa-apa? Aku belum yakin. Aku masih ragu Natasha memaafkan aku setelah kejadian saat itu, aku jadi tak percaya diri di depannya. Iya gak apa-apa sayang, aku bisa naik taksi, jawab Natasha lembut. Dia juga tersenyum. Aku mengeluarkan dompetku dan memberikan kartu ATM-ku padanya. Buat apa? Tanyanya. Biar kamu gak usah minta sama aku, kamu bisa ambil sesuka kamu, jawabku. Aku kan udah bilang, aku gak butuh ini, aku maunya dikasih cash aja, tolaknya. Ambillah, aku gak mau kamu kekurangan uang, terus minta-minta terus sama aku kayak aku suami yang pelit. Kamu pasti banyak kebutuhan, apalagi dalam kondisi hamil kayak gini, pasti kamu mau ini mau itu, kalau kamu bawa kartunya, kamu bisa pakai kapanpun aja, aku tak mau dikira pelit. Tapi aku takut uangnya habis, celetuknya. Ya Allah, memangnya aku ini pelit ya? Kapan sih aku gak turuti kamu soal materi? Kapan sih aku pernah nolak beliin apa yang kamu mau? Masalah uang habis itu jangan dipikirkan, aku bisa isi lagi kartunya, aku sedikit kesal jika Natasha menolak pemberian dariku dengan alasan terlalu mahal, atau takut uang habis. Aku kerja siang malam hanya untuknya, untuk apa juga aku menahan diri untuk menghabiskan uang. Uang takkan dibawa mati, tetap saja saat mati yang akan aku bawa hanya kain kafan. Natasha dengan ragu-ragu menerima kartu ATM dariku. Ini bukan kartu kredit kan? Tanyanya. Bukan, itu kartu ATM alias kartu debit yang bisa kamu pakai sesuka kamu selagi ada uangnya, kamu gak perlu takut pakai uangnya, jawabku. Aku takut nantinya kamu malah banyak hutang ke bank gara-gara kartu ini, celetuknya lagi. Enggak lah, aku gak punya hutang ke bank, semua yang aku punya itu aku beli secara cash, makanya aku punya rumah gak semegah orang lain, punya mobil juga gak mewah, itu karena aku belinya secara cash, bukan kredit, jelasku. Ya, aku memang tak memiliki hutang ke bank, aku membeli semuanya dengan uang cash dari warisan orang tuaku. Aku ini bukan orang kaya raya, perusahaanku juga kecil-kecilan, tak sebesar perusahaan lain yang bercabang di mana-mana. Kalian pikir hanya karena aku seorang CEO, aku termasuk orang kaya raya ya? 45. Hahaha. Aku sama seperti kalian, hanya orang biasa saja. Jujur saja, aku memiliki segalanya dari warisan orang tuaku. Aku tak memiliki harta pribadi saat mereka masih hidup. Aku bisa dibilang masih merangkak dalam dunia bisnis, sehingga aku juga masih harus banyak belajar, agar bisnis warisan Dedi bisa aku kembangkan dengan baik. Kalau kalian berpikir aku ini bos besar yang kaya raya, kalian salah, aku hanya orang biasa. Hanya saja kehidupanku lebih dari cukup. Juga, aku senang jika apa yang aku punya bisa sedikit membantu orang lain, karena untuk apa banyak harta dan kekuasaan, tapi tak berguna bagi orang lain. Bukankah begitu? Ya udah, aku masuk kampus ya, kamu hati-hati di jalan, Natasha pamit. Iya, kamu juga jangan terlalu kecapean,
Kasihan baby, jaga baik-baik, pesanku dengan mengusap perut yang masih rata itu. Iya, love you, ucapnya. Natasha kemudian mencium tanganku dan mengecup pipiku singkat. Dia keluar dari mobil. Aku mengawasinya hingga dia benar-benar masuk, karena aku ingin pergi dengan hati tenang setelah memastikan istriku telah masuk dengan aman. Setelah memastikan Natasha masuk, aku memutar balik mobilku pergi dari area kampus menuju kafe. Aku hari ini ada pertemuan dengan Tuan Jose, untuk membicarakan mengenai rencana kerja sama kami. Pertemuan ini sebenarnya harus kami lakukan 2 hari lalu, tapi karena aku yang tak bisa fokus akibat bermasalah dengan Natasha malah membatalkannya, dan mengubah jadwal jadi hari ini dengan waktu yang lebih pagi. Aku menghubungi Raihan yang akan ikut dalam pertemuan. Dia sudah berada di kantor, sehingga aku meminta untuk menyusul saja. Masalahku dengan Natasha memang sudah selesai, tapi aku tetap merasa tak nyaman, karena masalah kami kemarin itu cukup besar. Aku juga masih kepikiran hingga saat ini. Pukul 13:03. Aku keluar dari gedung kantor dan masuk ke dalam mobil, lalu aku membawa mobilku keluar dari area kantor. Aku melajukan mobilku pelan, santai saja, toh masih siang, aku tak perlu terburu-buru. Setelah pertemuan tadi dengan Tuan Jose, aku akhirnya dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaannya yang besar itu. Aku harap perusahaanku juga akan ikut maju jika bekerja sama dengan perusahaan besar. Aku ingin Dedine lihat, kalau putranya ini sekarang bukan anak yang manja lagi, tapi sudah bisa mengikuti jejaknya dalam dunia bisnis. Ah, andai Dedi masih ada, beliau pasti akan sangat bangga padaku. 46. Tiba-tiba saja aku merindukan Momi dan Dedi, ingin sekali aku menangis mengingat wajah mereka itu. Aku menghentikan mobilku di depan sebuah toko bunga, lalu aku turun. Aku membeli sebuket bunga mawar merah juga sebotol air mineral dan membayarnya, lalu masuk kembali ke dalam mobil dan pergi. Aku menyetir dengan santai, hari ini aku akan berkunjung ke rumah mertuaku, seperti yang selalu aku lakukan setiap bulannya, itu adalah rutinitas bagiku yang tak boleh terlewat walaupun sekali saja. Aku akan selalu mengunjungi mereka setiap bulannya, untuk memberikan doa dan permintaan maaf yang tak pernah lelah aku pinta dari mereka. Aku tak bisa meminta maaf pada mereka secara langsung, maka dari itu aku berusaha meminta maaf di rumah mereka saat ini, dengan harapan mereka akan sudi memaafkan kesalahan dan dosaku pada mereka. Meski aku tak pernah mendapatkan jawaban apakah mereka memaafkan aku atau tidak, tapi aku takkan berhenti memintanya. Ponselku berdering, Natasha menghubungiku, aku segera menerimanya. Ya sayang, ada apa? Tanyaku. Kamu di mana? Dia balik bertanya. Aku ada di jalan, aku mau ke restoran buat makan siang, aku berbohong. Oh, aku kira kamu kemana, ucapnya. Memangnya kenapa? Tanyaku lagi. Gak apa-apa, tadinya aku mau ke kantor kamu, tapi kamunya keluar ya. Aku mau ke perpustakaan aja deh, Natasha terdengar kecewa. Oh ya ampun, kenapa gak bilang dari tadi? Kan aku bisa nunggu kamu, aku kasihan padanya. Gak apa-apa, aku juga memang iseng aja sih karena bosan, ucapnya. Ya udah, nanti kalau aku pulang kita pergi ya, mau gak? Ajakku. Kemana? Tanyanya. Ke pasar malam, ada pasar malam di tengah kota, aku yakin kamu akan suka, jawabku. Ih mau. Aku mau banget. Natasha terdengar sangat girang. Iya, nanti aku pulang sore, terus malamnya kita pergi, oke? Aku senang kalau dia senang. Oke. Jawabnya.
Aku memutus sambungan teleponnya dan fokus kembali menyetir. Malam ini memang ada pasar malam di tengah kota, aku akan membawa Natasha ke sana, siapa tahu dia akan sangat gembira di sana, dan tak merasa stres lagi. Aku menghentikan mobilku di depan gerbang sebuah pemakaman umum, tempat di mana kedua mertuaku berada. Aku turun dari mobil, mengambil buket bunga mawar dan air mineral di dalam mobil. Aku berjalan santai memasuki area pemakaman itu, semilir angin menerpa diriku, hamparan nisan juga menyambutku yang nantinya juga akan ditanam di sana. 47. Aku berjalan melewati kuburan demi kuburan untuk menuju kuburan orang tua Natasha. Dari kejauhan, aku sudah melihat kuburan mereka, seolah mereka menyambut dengan hangat. Tiba di depan kuburannya aku mengucapkan salam bagi mereka. Aku berjongkok di tengah-tengah antara makam kedua orang tua Natasha. Aku membacakan doa-doa sebisaku, karena aku memang tak pandai dalam urusan agama, aku hanya mengingat doa-doa yang pernah aku pelajari dari teman dahulu. Aku mualaf yang tak pernah belajar dari pemuka agama, hanya bermodal buku-buku dan ajaran dari teman saja aku belajar, wajar kalau aku masih pantas dibilang bodoh, karena aku memang tak tahu apa-apa. Aku membuka aplikasi Al-Quran di dalam ponselku, membaca surat Yasin terbata-bata karena belum fasih, mungkin bacaanku juga amburadul. Tapi sudahlah, daripada tidak sama sekali. Aku membacanya cukup kencang, aku tak perlu malu, toh di sini hanya aku sendirian yang manusia, diapa yang akan menertawakan. Aku yakin, jika saat ini ada yang mendengar bacaanku, pasti mereka akan tertawa kencang. Lepas membaca surat Yasin dalam waktu yang lama, aku memasukkan kembali ponselku. Kau tahu, inilah alasanku selalu berlama-lama di makam orang tua Natasha, karena cara mengajiku yang tak lancar yang membuatku harus terbata-bata. Aku mengusap batu nisan yang bertuliskan nama orang tua Natasha. Bu, Pak, tolong maafkan saya, maafkan dosa saya kepada Bapak dan Ibu, saya berdosa karena telah menyebabkan kalian merenggut nyawa akibat kelalaian saya dalam berkendara, saya juga memohon maaf atas dosa saya terhadap putri kalian, saya sering menyakitinya. Meski begitu, saya sangat mencintai Natasha, tolong restui kami dan ridhoi saya untuk memilikinya seumur hidup saya. Saya berjanji, saya akan selalu berusaha membahagiakannya, walau terkadang saya mengingkari janji saya, tapi saya akan berusaha lebih keras lagi untuk menepati janji saya. Aku berbicara pada mereka yang bahkan tak ada di depanku. Aku seperti orang gila, tapi inilah yang selalu aku lakukan setiap berziarah ke makam mereka. Tak hanya mendoakan, aku juga sering bercerita pada mereka tentang anaknya yang manja. Aku sering tertawa sendiri saat bercerita, seolah aku memang sedang bercerita pada mertuaku. Ah, aku rasanya ingin sekali duduk bersama orang tua Natasha, lalu kami bercengkrama dan mengobrol bersama sambil menikmati secangkir kopi. Tak terasa, air mataku menetes membayangkan betapa bahagianya bisa berhadapan langsung dengan mertua sendiri, membayangkan bisa mengobrol, membayangkan bisa tertawa bersama, itu pasti sangat menyenangkan. Tapi aku tak bisa seperti itu, aku tak bisa mengobrol dengan mereka. Bahkan aku tak bisa melihat mereka lagi setelah untuk pertama dan terakhir melihat mereka di rumah sakit ketika sekarat. Tuhan, jika waktu bisa diputar kembali, aku ingin memiliki mertua, aku ingin memiliki sandaran dan tempat mengadu saat aku sedih. Mengapa Engkau takdirkan aku seperti ini? Memberikan takdir padaku yang harus menanggung rasa bersalah seumur hidupku. 48. Aku menangis sendirian, aku ingin waktu diputar kembali, aku ingin kembali ke 5 tahun yang lalu. Cukup lama aku menangis, aku menyeka air mataku yang mengalir deras dengan ujung lengan jasku,
Aku selalu sedih saat mengunjungi makam orang tuaku dan orang tua Natasha. Entah mengapa, tapi jika mengingat mereka, aku selalu merasa kalau Tuhan tidak adil padaku. Aku selalu merasa Tuhan pilih kasih. Tuhan membiarkan orang lain bahagia bersama orang tua mereka, sedangkan aku dan Natasha tak bisa merasakannya. Ini tak adil. Puas menangis, aku mengusap air mataku lagi, lalu aku mengusap nisan mereka lagi. Bu, Pak, saya mencintai Natasha, semoga hubungan kami selalu harmonis dan bahagia. Saya hanya ingin Natasha tetap bersama saya, melihat setiap senyumannya membuat saya bersemangat. Semoga kalian juga bahagia di alam sana, aku berbicara lagi.